aku nangis berkepanjangan, terus pola makanku berubah dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan akhirnya mereka mendiagnosis diri bahwa aku ini depresi. Oke Proud, hai. Nah, kali ini Proudcast kembali hadir untuk menemani teman-teman yang lagi stay at home nih teman-teman. Nah, Proudcast yang edisi kedua, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama CGB. Nah, CGB ini kan, kita tahu lah, CGB ini kan lulusan psikologi ya. Dan sekarang juga bergerak di bagian apa Ceh? Ya sebagai psikolog tetepan gitu ya. Di mana? Terus kerjanya di satu institusi gitu ya, namanya CHB Center. Ya di sana aku juga bekerjanya as a psikolog sih memang. Gitu. Nah, berhubung CGB ini psikolog ya. Nah, aku mau nanya-nanya soal mental health. Berat ya? Iya. Mantap nih. Nah, gini guys. Selama kurang lebih sebulan terakhir ini kita kan udah stay at home. Sebagian besar dari kita kan banyak yang work from home, stay at home. Ya cuman memang ada beberapa sih yang aku tahu juga masih keluar-keluar untuk kerja. Tapi mostly dari kita kan memang sudah di rumah aja. Nah, salah satu yang aku baca tetap di rumah ini kan bisa mempengaruhi kesehatan mental ya, Jay. Iya, betul. Bisa gendeng lah ya. Pelan-pelan kan bisa gendeng soalnya kan nggak ngapa-ngapain nih di rumah. Meskipun ya awalnya menyenangkan ya. Awalnya menyenangkan kan nonton TV misalnya kayak gitu. Bisa bebas nonton TV, Netflixan ya kan. Tapi kan banyak tuh dari teman-teman yang di sosmed itu sudah mulai menunjukkan kebosanannya. Dan udah mulai gila tanda kutip. Nah gimana Ceh soal mental health dan work from home, stay at home ini? Mungkin bahasanya bukan gila gitu ya. Kalau aku bilang mungkin lebih ke arah stres atau mulai bosan gitu. Dan ya memang itu salah satu bagian dari mental health yang sekarang sepertinya juga cukup booming gitu ya. Namanya kesehatan mental di kondisi sekarang kayak COVID kayak gini gitu. Sebenarnya ya itu suatu tahap yang wajar ya, namanya kita manusia gitu. Kita punya perasaan, kita juga punya pikiran, walaupun katakanlah gini lah, kalaupun kita nggak dalam kondisi COVID yang harus di rumah terus, kalau kita ngikuti rutinitas yang begitu saja, apakah tetap merasa bosan? Tentu kan ngerasa bosan gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini adalah tahap-tahap yang memang perasaan-perasaan yang cukup dirasakan manusia ya cukup wajar gitu. Cuman kondisinya yang sekarang ini cukup monoton gitu ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan rutinitasnya sama gitu. Terus mungkin menemukan lagi kalau hal-hal yang dulu sebelumnya sudah menyenangkan sekarang jadi tidak menyenangkan gitu ya. Ya lebih ke titik stagnan kali ya gitu kalau aku bilang. Nah ini kan bosan sama mental health-nya udah terganggu. Itu seberapa ya Jay? Maksudnya gimana kita bisa membedakan ini cuma bosan, ini mental health-ku sudah mulai terganggu gitu. Nah sebenarnya sendiri mental health atau kesehatan mental, kalau orang itu punya kesehatan mental, dia akan kelihatan lebih gampang adaptasi dengan berbagai kesehatan situasi mental kondisi. Yang baik. Ya, kesehatan mental yang baik itu orang akan lebih gampang beradaptasi. Terus dia juga yakin bahwa dia ini bisa melakukan beberapa hal gitu. Terus kemudian dia juga lebih merasa bahwa dirinya nyaman, happy. Terus yang kelihatan adalah fungsinya. Fungsi dalam artian dia bisa mencapai suatu goal tertentu gitu ya. Atau dia bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Nah itu macam-macam gitu. Nah itu orang yang punya kesehatan mental yang baik. Nah kalau yang nggak punya kesehatan mental baik? Yang baik, ya yang kelihatan adalah bisa jadi muncul gejala depresi atau terus kayak stres berkepanjangan, cemas berkepanjangan. Kalau misalnya itu nanti efeknya atau berpengaruhnya ke kondisi fisik, misalnya kayak makannya makan jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Susah tidur, pola tidurnya jadi kebalik. Itu ada juga orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi ya itu tanda-tanda sebetulnya kalau kesehatan mental mulai terganggu gitu.
yang banyak juga tak temui itu kan self diagnose sih. Jadi ya. tentang self diagnose. Jadi kan ada beberapa orang yang sebenarnya dia itu enggak apa-apa. Ya, sebenarnya dia enggak apa-apa tapi dia merasa wah aku depresi. Ya. Aku terganggu nih ya. mentalku. Nah, itu gimana? Ya, itu cukup banyak yang aku temui juga gitu. Jadi beberapa klien yang datang ke aku itu dengan kondisi dia sudah ngomong, "Cek, kayaknya aku nih depresi," gitu. Terus ada lagi juga yang ngomong, "Cek, aku ini kayaknya waktu itu sempat yang agak-agak booming itu borderline personality disorder misalnya." Apa itu, Cek? Jadi tolong bahasa yang lebih simpel, kan kita ini ya gitulah. Iya. Yeah. Jadi katakanlah borderline personality disorder ini lebih ke arah singkatnya gitu ya, gangguan yang lebih ke arah kepribadian gitu. Nah, sebenarnya banyak sih kalau kita cari di internet tuh, checklistnya banyak banget. Checklist itu dalam artian ciri-cirinya apa aja. Kita kan bisa nih kayak kayaknya ini aku susah tidur. Kayaknya aku nih depresi. Aku nangis berkepanjangan. Terus pola makanku berubah dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan akhirnya mereka mendiagnosis diri bahwa aku ini depresi gitu. Nah, padahal kan belum tentu. Belum tentu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu mulai merasakan gejala-gejala itu dan cukup lama dan itu mengganggu dalam artian kamu sendiri mulai merasa terganggu atau lingkunganmu tuh mulai merasa terganggu gitu. Saranku adalah cari orang yang memang bergerak di bidang itu. Contoh, kamu bisa datang ke psikolog, bisa datang ke konselor gitu ya, atau orang-orang terdekat yang kamu rasa bahwa dia memang bisa cover atau bantu kamu untuk tahap yang dasar dulu. Curhat, nah betul, curhat gitu. Tapi kalau misalnya itu berkepanjangan, kamu merasa kayaknya kok curhat aja nggak cukup, datanglah ke orang yang profesional gitu, konselor atau psikolog. Kenapa? Karena kebanyakan akhirnya kalau kamu diagnosisnya udah salah, mendiagnosis diri salah, akhirnya treatmentnya salah. Itu yang bahaya ya, bukan malah membaik, malah memburuk ya. Dan yang buruk adalah seringkali ketika kita sudah merasa bahwa kayaknya aku ini depresi deh. Akhirnya kamu menganggap bahwa dirimu depresi. Sebetulnya kamu nggak depresi sebetulnya. Sebelumnya belum sampai di depresi. Sampai ke sana. Tapi terus, karena didiagnosa diri sendiri, akhirnya makin. Terus akhirnya dia malah menunjukkan gejala-gejala depresi yang sebelumnya sebetulnya juga nggak kentara banget di dia gitu. Ya itu yang sebenarnya ya cukup bermasalahnya di sana akhirnya gitu. Jadi misalnya kalau misal ada orang yang sudah mulai susah tidur misalnya, mulai banyak pikiran gitu. Jadi sarannya Cece segera mencari tempat curhat ya. Betul. Jadi cari aja teman-teman yang kamu rasa bahwa dia bisa membimbing kamu gitu ya. Cari aja teman-teman yang kamu rasa dia bisa membuat kamu lebih nyaman, bisa buat kamu lebih rilis gitu. Ya cari aja orang yang seperti itu. Atau kalau misalnya memang mau langsung, aku mau deh langsung ke orang yang profesional, ya it's okay gitu. Apalagi kondisi di rumah aja ya, J. Ini kan kita cuman ketemu sama orang-orang itu aja, orang-orang rumah. Terus kadang kita juga nggak ketemu orang rumah, kadang cuma di kamar aja, nggak ketemu siapa-siapa malah. Jadi kalau nggak berinteraksi ini juga bisa makin stres ya, betul. Dan memang dalam kondisi COVID-19 ini beberapa hal yang aku juga baca-baca gitu ya, semua tetap menyarankan bahwa walaupun kamu stay at home, kamu tetap harus berrelasi dan berinteraksi gitu. Dan ya itu mungkin cuman yang berbeda adalah caranya. Kalau biasanya kita bisa tatap muka nih langsung gitu ya. Caranya adalah kalau yang sekarang ya bisa aja kita pakai video call kan macam-macam caranya. Bisa chatting, bisa main game. Kalau yang tak lakukan itu main game sih, J. Jadi ada aku dengan beberapa teman peraut ya, teman peraut yang di episode pertama, ya, Koko Hardi ya. Itu setiap malam kita sekitar jam 9 itu kita main PUBG bareng, J. Jadi itu stress relief-nya di sana. Meskipun nggak selalu stress relief ya, J. Karena betul. Kadang kita mainnya lagi jelek semua gitu, malah makin stres. Malah makin stres. Iya. Dan sebenarnya kalau mau ngomong tentang stress relief gitu ya, setiap orang itu caranya pasti beda-beda. Dan memang nggak bisa memukul rata. Cara stress reliefku itu main game atau curhat.
Ada nih orang-orang tertentu yang kalau suruh curhat malah pusing gitu ya. Betul. Nah, mending aku misalnya dia stress reliefnya adalah nonton Netflix atau misalnya dia dengerin YouTube, it's okay gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu juga punya kesehatan mental yang baik dan di masa kondisi kayak gini, sebenarnya setiap individu atau setiap anak gitu ya paling enggak tahu nih yang terbaik buat dia itu apa, yang terbuat buat diriku apa gitu. Aku ini lagi ngerasain apa, aku ini lagi mikir apa. Jadi dia benar-benar aware gitu loh dengan kondisinya. Betul. Terus kemudian dia cari juga kalau misalnya dia udah mulai ngerasa aku nggak nyaman dengan kondisi ini, dia harus tahu nggak nyamannya kenapa. Misalnya kayak bosen nih. Bosennya ini bosen apa? Bosen itu kan banyak ya. Bosen dengan rutinitas atau bosen dengan kayak kegiatan yang itu aja. Ya berarti kalau dengan kondisi kayak gitu ganti rutinitasnya. Sedikit aja itu pasti berbeda gitu. Terus kalau misalnya bosen dengan kegiatannya ya tinggal diganti juga gitu ya. Kalau kamu biasanya pagi itu bangun baru mandi dulu, terus habis itu makan dan lain sebagainya, ganti aja rutinitasnya. Kamu mungkin mau makan dulu atau apa gitu. Jadi sebenarnya pun yang bisa menemukan kondisi yang terbaik atau hal yang membuat menolong kamu diri nyaman, sendiri, menolong diri sendiri itu ya dirimu sendiri ya, sebetulnya. Betul. Dan apalagi kan memang di saat seperti ini kan memang pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari itu kan memang terbatas ya, Jadi memang kita harus dituntut untuk lebih kreatif sih memang supaya nggak bosen di sekarang ini. Dan jangan sampai juga ini kan waktu kita cukup panjang nih ya di rumah gitu. Jangan sampai juga dengan kondisi nanti semua sudah kembali normal, kamu menjadi pribadi yang sama dengan pribadimu yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika kondisi seperti ini, menurutku malah ini waktu yang tepat untuk kamu bisa nambah skill, bisa nambah pengetahuan gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang aku dulu itu nggak sempet nih pelajari tentang ini lebih dalam gitu. Kalau kondisi sekarang kan waktumu cukup panjang gitu ya. Jadi kamu bisa, aku mau belajar nih tentang gimana caranya bikin misalnya podcast gitu kan ya. Gimana caranya bikin podcast. Terus gimana ya caranya kalau mau ngefoto itu angle-nya bagus yang gimana. Atau keterampilan-keterampilan. Nah, anak-anak sekarang ini kayaknya lebih jago masak sekarang. Betul. Itu. Ya. Kalau itu udah tak lakuin sih, Je. Aku sendiri udah melakukan itu. Jadi kan sebelum ini kan memang waktuku itu sempit sekali ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang super sibuk, jadi aktif di mana-mana. Wes, bosen. Sombong ya. Sombong pamer ya. Nah, jadi dulu itu pernah pingin les bass. Jadi kan aku bisa main bass itu kan otodidak. Aku pengen belajar bass secara teori itu gimana. Jadi kemarin aku sempet beli tutorial lesson dari salah satu pemain bass. Nah, terus ya wis. Jadi sekarang aku punya waktu untuk latihan bass lagi gitu. Nah, itu. Dan setelah kamu anggapannya itu kan satu goal gitu ya sebenarnya yang tercapai di baru sekarang gitu ya tercapainya. Kamu sendiri ngerasa apa? Ya, jadi lebih istilahnya lebih nggak kosong sih. Kok misalnya nggak ada latihan bass itu, jadi kan sehari-hari itu ya bingung mau ngapain. Nah, nggak tahu mau ngapain soalnya kan ya aku kan wisudawan nggak jadi wisuda. Nah, curhat. Ya, jadi susah juga mau nyari kerja juga susah sekarang ini posisinya. Jadi bingung mau ngerjain apa itu kan bingung. Kalau mau main game terus juga bosen kan. Nah, jadi akhirnya dengan adanya kegiatan belajar bass itu, jadi apa ya? Ada kegiatan yang jelas lah. Goalnya apa? Terus step-stepnya apa kayak gitu. Jadi nggak gerambiang gitu istilahnya. Betul. Dan kondisi itu malah yang membuat kita jauh lebih semangat gitu ya mungkin ya. Dan ya kebosanan itu, dan itu bisa jadi ketika kita itu mencapai satu goal gitu ya. Setiap hari juga memang kita harus buat perencanaan juga. Ketika kamu mencapai rencanamu gitu ya, rencanamu di hari itu bisa terlaksana, itu ada efeknya ke arah kita akan happy sebetulnya. Betul. Ke arah kita akan jauh lebih merasa bahwa lebih yakin juga bahwa aku ya bisa loh melakukan ini gitu. Dan itu kegiatannya bisa bermacam-macam ya, jadi nggak cuman
belajar alat musik, tapi ya kayak tadi sempat Cece bilang banyak juga yang sekarang belajar masak kan. Ya, Nah, betul. ketika nyoba masak mungkin percobaan pertama gagal, nggak enak gitu, tapi pasti kan penasaran ya. Ya. Contoh lah dalgona. Ya, Dalgona coffee. Nah itu kan aku sama adikku 2 di rumah itu nyoba pertama nggak langsung pakai Nescafe. Oh. Jadi pertama itu nyoba pakai white coffee. Nah itu kan udah ada campuran yang lain kan. Pertama sih kita udah pesimis, mestinya nggak bisa. Tapi ya namanya orang nakal ya, yus coba aja. Jadi berapa kali ya, ada 4 kali percobaan dengan komposisi yang berbeda itu nggak pernah ngembang. Yus akhirnya kita menyerah, yus beli aja Nescafe, cari Nescafe. Akhirnya nyari Nescafe, percobaan pertama langsung berhasil. Nah itu percobaan trial and error itu juga lumayan menyenangkan sih untuk mengisi kebosanan. Betul. Dan ketika kamu bisa ketika trial and error, terus ternyata trial lagi dan bukan error gitu ya, itu jauh merasa bangganya, merasa senangnya itu jauh memang lebih dapat. Biasanya memang begitu gitu. Dan itu yang bisa juga membuat kita merasa bahwa oke, ini bagus gitu loh. Kamu bisa menemukan juga bahwa oh ya berarti memang kalau kayak gitu itu kan juga bisa bentuk evaluasi juga gitu ya. Oh memang nggak bisa pakai ini memang harus pakai A, atau ini caranya bisa pakai B, atau cara B itu nggak harus selalu betul gitu. Jadi sebenarnya di kondisi yang sekarang cukup banyak kita dikasih kesempatan untuk mencoba berbagai hal, untuk explore diri berbagai hal. Mungkin ada bakat-bakat atau kemampuan terpendam yang sebelumnya tidak kesampaian gitu ya, nggak kesampaian untuk diasah gitu ya. Sekarang malah kita dikasih kesempatan sebanyak mungkin. Apalagi sekarang kan kita akses untuk mendapatkan berbagai macam informasi itu kan gampang banget ya, Je. Kalau belajar masak, tutorialnya itu banyak banget ya, dengan berbagai macam metode, satu jenis masakan, dengan berbagai macam budget juga, ya kan? Kalau di YouTube itu, terus pelajarannya pun dari yang berbayar sampai gratis juga banyak. Dan apalagi di situasi sekarang ini banyak juga website yang bikin pelatihan itu kan juga kasih free, kasih promo betul. Gitu. Nah itu bisa teman-teman manfaatin sih untuk supaya nggak stres sendiri di rumah gitu, jadi gila sendiri di rumah. Nah terakhir C, tadi kan sempat Cece bilang soal kita harus peka sama diri kita sendiri. Kalau nggak salah itu istilahnya well-being ya, betul nggak? Kalau peka itu lebih ke awareness ya. Gitu. Nah, yang mau tak tanyain, bagaimana kita itu bisa mencapai titik itu, supaya kita itu lebih tahu, lebih peka kok misalnya kita ini ada yang salah dan kita lebih cepat. Jadi sebelum itu akhirnya malah semakin parah kayak gitu. Jadi sebenarnya kondisi kamu peka dengan kondisimu itu bukan sesuatu yang menurutku instan ya. Jadi itu memang sesuatu yang harus dipelajari. Kalau sekarang kondisinya sudah tapi aku nih ya wis tua-tua banget loh, wis mau mencapai 30-an, ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang kayak, loh tapi aku ini loh baru mau SMP, ada juga anak-anak yang kayak gitu. Ya sebenarnya itu semua bisa dipelajari karena pada dasarnya manusia itu dapat hikmat juga untuk belajar sesuatu yang baru gitu, termasuk menyadari kondisi diri. Sebenarnya cara yang paling gampang adalah ketika kamu mendapatkan suatu pengalaman apapun itu gitu. Ketika kamu dapat pengalaman itu ya biasakan untuk evaluasi gitu. Jadi misalnya kamu merasa apa? Ya itu ya paling dasar gitu ya. Kamu merasa apa? Kamu sedang mikir apa? Terus kemudian kenapa kok kamu sampai bisa merasa begitu atau kamu berpikir seperti itu? Terus setelah dengan kamu memahami itu, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi ya itu paling enggak dasar-dasar yang bisa dicoba untuk aware. Jadi kadang tuh misalnya kayak contoh ya, untuk beberapa orang ada orang yang tidak bisa memahami bahwa dia sedang marah, tapi yang ditampilkan adalah sedih. Jadi misalnya ketika dia kelihatan nih, kayak misalnya contoh nih orang-orang yang suka bad mood
Ya, atau ya. bad mood, terus diam aja, terus tiba-tiba nangis nih. Ya. Nah kita kan bingung tuh, loh orang ini kenapa? Kita Kamu tanya, kenapa? kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nah, Iya, iya, ya itu kan biasa ya kita dapat gitu. Oke. Kamu Cewek kenapa? sih itu Nggak apa-apa. biasanya. Iya, Iya. betul ya. Iya. Cukup banyak cewek yang Iya. gitu. Kalau cowok yang kayak gitu kadang itu agak kok aneh ya Iya. gitu ya gitu. Ya tapi cowok juga ada loh, jadi jangan Ada salah juga, gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan begitu. Dan ketika ditanya nggak apa-apa, ya sudahlah kita nggak apa-apa ya. Ada Iya. orang yang pilihannya oh nggak apa-apa ya wes bye gitu ya, tak tinggal gitu. Tapi ada juga yang nggak apa-apa itu dikucur sampai dia cerita gitu. Nah, sometimes tuh orang-orang yang kayak begitu juga kadang nggak semua ya, tapi kadang itu ada orang yang memang ya dia nggak benar-benar ngeh ya kalau ternyata dia itu bukan lagi sedih tapi dia marah. Misalnya dia dikecewakan orang gitu ya. Rasa marahnya jauh lebih besar gitu. Dan itu yang perlu disadari. Kalau kamu tahu bahwa kamu itu marah, otomatis kan kayak apa yang harus kamu lakukan tuh akan berbeda dengan ketika kalau kamu ya memang kamu sedih gitu. Mungkin setelah itu berlalu, jangan dilupakan begitu aja mungkin C. Ya. Kalau menurutku ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, misalnya sedih, entah sedih atau marah, mungkin di saat itu kita sulit ya untuk berpikir aku ini lagi kenapa sih gitu. Jadi kan pasti kalau itu lebih ke impulsif aja. Kok misalnya lagi benar-benar sedih atau marah itu pasti reaksinya itu nggak ada logika ya maksudku. Iya, betul. Nah, maksudku mungkin setelah itu reda, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Jadi mungkin teman-teman bisa duduk dulu, terus direnungkan lagi kenapa sih tadi itu aku kok bisa kayak gitu. Iya, dan yang pasti semua perasaan ya itu nggak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena pada dasarnya ya kita ini dapat dari Tuhan juga kita diberikan buat untuk kita merasakan gitu ya. Mau itu marah, itu mau sedih, itu tetap namanya perasaan. Satu, jangan ditolak. Ya kalau emang kamu marah ya namanya orang marah ya gitu ya. Ya sudah terima aja kalau kamu memang marah. Kamu sedih dengan kondisi itu ya terima aja kalau kamu memang sedih gitu. Dan ketika kamu sudah terima apa yang harus kamu lakukan, nah itu juga yang harus dipikirkan. Jadi jangan sampai lama terlena dengan rasa sedih itu, terlena dengan rasa marah itu. Kalau misalnya kamu marah dengan seseorang dan kamu memang bisa selesaikan, ya kenapa enggak gitu. Jadi ya itu bisa jadikan cara untuk kamu rilisnya itu bukan rilis dilupakan ya gitu ya. Melepaskannya bukan untuk dilupakan tapi melepaskan karena kamu memang dengan ikhlas melepaskan itu gitu. Oke. Ya. Oke. Thank you C. Kita sama-sama. ketemu lagi entah kapan. Ya. Kita berharap semoga COVID ini segera berakhir. Bye. Bye.